Halo semua, ketemu lagi di pembelajaran biologi. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar materi baru, yaitu mutasi. Mutasi bukan hal baru lagi nih. Mutasi sering sekali kita temukan di topik-topik berita terkini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui beberapa poin-poin penting untuk memahami mutasi lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya mutasi itu? Mutasi itu perubahan struktur materi genetik yang mengakibatkan perubahan karakter atau sifat individu. Nah, biasanya kalau perubahannya itu ada yang bisa diwariskan, ada yang tidak bisa diwariskan. Tidak semua perubahan DNA masuk ke dalam mutasi. Ada beberapa syarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, syarat perubahan DNA itu disebut mutasi adanya perubahan materi genetik. Adanya perubahan materi genetik. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan itu bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki. Atau tidak dapat diperbaiki. Yang terakhir, yang menjadi syarat adalah hasil perubahan tersebut diwariskan. Ini secara umum ya, diwariskan. Ketika nanti kita membahas materi mutasi ini, kita akan menemukan ada beberapa istilah yang sering sekali akan muncul ketika kita membaca atau juga ketika kita menonton film yang berhubungan tentang mutasi. Yang pertama, mutasinya sendiri. Tadi kita sudah tahu, yaitu adalah perubahan struktur materi genetik. Sekarang, istilah lain selain dari mutasi yang sering akan muncul adalah mutan. Mutan adalah organisme yang mengalami mutasi. Kalau disebut mutagen, itu adalah penyebabnya. Sorry, ganti spidol dulu karena nggak kelihatan jelas kalau warna kuning. Ada istilah mutagen. Buat kalian yang sering sekali atau yang pernah nonton film X-Men, istilah mutan, mutagen itu pasti akan sering muncul. Mutagen itu penyebab terjadinya mutasi. Ini adalah penyebab terjadinya mutasi. Yang berikutnya adalah mutagenesis. Nah, kalau ada sis, berarti ini adalah prosesnya. Yang empat ini, dari mutasi, mutan, mutagen adalah istilah yang sering muncul. Jadi kita harus memahaminya. Pembahasan lebih lanjut mengenai mutasi, kita akan mengenal bahwa pengelompokan mutasi itu dibagi menjadi secara umum ada 4. Yang pertama adalah penyebab,
Yang kedua ada arah sel yang mengalami, yang keempat adalah jenis. Nah, kalau kita membahas tentang macam-macamnya, kita harus tahu nih, mutasi itu adalah perubahan. Misalnya, harusnya mutasi yang dibaca adalah CCG, GGA, TTT. Tapi ada satu yang mengalami mutasi. Jadinya ini mengalami mutasi, dia mengalami perubahan. Di sini jadinya adalah CUG, GGA, TTT. CCG berubah menjadi CGU, ini mengalami perubahan. Inilah yang disebut mutasi. Harusnya berdampak pada proses penerjemahan. Nah, kalau tadi ada gambar di bawah ya, ada semangka tanpa biji, dan dia mengalami perubahan. Kalau kita biasanya mengkonsumsi semangka warna kuning, pernah, itu juga termasuk ke dalam mutasi. Ya, pada umumnya kita makan adalah warna merah, tapi sekarang kita menemukan warna lain. Dan sekarang kita sudah sering ya mengkonsumsi anggur tanpa biji, jambu tanpa biji, jambu yang ukuran jumbo, yang ukurannya di luar biasanya. Nah, itu sekarang bukan hal yang baru ya. Jadi itu sudah banyak kita temukan. Kita lihat lagi sekarang ke pengelompokannya atau macam-macam mutasi. Untuk macam-macam mutasi dibagi menjadi 4, ada berdasarkan penyebab, ada berdasarkan arah, ada berdasarkan sel yang mengalami, dan berdasarkan jenis selnya. Kita lihat macam-macam yang pertama berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya ada 2. Yang pertama adalah mutasi alami dan spontan. Alami dan buatan. Salah tadi ya, karena alami itu sering disebut juga mutasi spontan. Mutasi spontan yang terjadi dengan sendirinya. Nah, contohnya adalah sinar ultraviolet. Ini adalah radiasi dari matahari. Yang berikutnya ada yang namanya sinar kosmik. Kalau sinar kosmik ini adalah radiasi yang berasal dari luar bumi. Kalau buatan sering disebut juga sebagai mutasi induksi. Kalau mutasi buatan ini, mutasi yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Dan pastinya ini sudah terencana. Contohnya adalah sinar X. Kalau kita bahas tentang arah ini ada 2 macam, yaitu mutasi maju dan mutasi mundur. Kalau mutasi maju itu mutasi yang dari fenotip normal berubah menjadi tidak normal. Kalau yang mundur dari yang tidak normal menjadi normal. Kalau sel yang mengalami ada dibagi juga menjadi mutasi somatik. Ini sel yang mengalami ya, ada somatik sama gametik.
Kalau yang somatik, ini biasanya terjadi pada sel soma atau pada sel-sel tubuh. Kalau gametik, terjadi pada sel kelamin. Jelas sekali ya perbedaannya. Nah, yang bagian terakhir nih, yang banyak pembahasannya tentang jenis. Untuk tentang macam-macam mutasi berdasarkan jenis, ini banyak yang harus kita bahas. Tapi untuk pengelompokannya biar kita ingat, kita gampang memahaminya, di sini ada dua macam dulu ya. Ada berdasarkan gen dan ada kromosom. Kalau berdasarkan gen itu, mutasi yang menyebabkan perubahan pada susunan genetik. Pada susunan genetik akibat tautomeri. Ini kalau kata sederhananya perubahan susunan basa nitrogen. Kalau kromosom, ini mutasi yang menyebabkan perubahan pada susunan atau struktur. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jumlah. Ini yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan selanjutnya.